Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan boleh hadir di tempat ini dan melayani Bapak Ibu. Ya, Pak Yohanes itu sudah beberapa kali mengundang, nggak pernah bisa saudara, gitu ya. Yang lalu-lalu nggak bisa juga. Lalu kemarin tanggal merah juga nggak bisa karena bersama dengan family gathering gereja ada di Pacet Bapak Ibu. Lalu Pak Yohanesnya tanya ya, bisanya kapan? Katanya gitu. Ya udah tanggal 18 apa 25 itu yang saya bisa keluar. Ya udah 25 hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Bapak Ibu Saudara, nama saya Timotius Widodo. Istri 1, 2 anak. Bapak Ibu satu S2 di China, masih studi, yang satu S1 ya di Xiamen. Jadi semuanya ada di Cina, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau les bahasa Mandarin, anak saya buka les-lesan, saudara-saudara, online. Sekalian promosi ya. Nah, untuk menolong teman-teman atau siapapun yang ke Cina, full beasiswa, Bapak Ibu Saudara. Sebab ternyata kalau dihitung-hitung itu ya larang loh, nggak sanggup Bapak Ibu. Biaya asrama sekian, biaya kuliah sekian, belum biaya hidup sekian. Dihitung-hitung itu hamba Tuhan nggak sanggup, saudara-saudara. Makanya saya bilang sama 2 anak saya, cari beasiswa yang full. Maksudnya full itu apa? Sudah free kuliah, free asrama, dapat uang saku lagi. Nah itu loh yang ditunggu-tunggu dan yang dicari, saudara-saudara. Makanya dia betah, saudara-saudara, gitu ya. Dia betah di sana. Karena kalau dirupiahkan itu uang sakunya sama seperti gaji 1 bulan karyawan biasa itu loh. Lebih dari UMR loh, kan lebih gede saudara-saudara gitu ya. Tapi tugasnya hanya belajar saja sama kerja online, gak boleh kerja yang kelihatan, yang online ya saudara-saudara. Nah puji Tuhan, itu saja perkenalannya cukup Bapak Ibu. Gerejanya di dekat saudara sebenarnya ya, di Jalan Patimura itu loh, dekatnya kampus Ikado kan ada GBI Gra Family. Nah saya di situ sudah 10 tahun, 11 tahun, lalu gembalanya Pak Bambang katanya pernah khotbah di sini dulu. Ya temannya Pak Titi ya kalau tidak salah. Saya juga tahu Pak Titi tapi sudah lama. Makanya sekarang saya cari kok belum hadir. Semoga nanti hadir. Puji Tuhan. Nah mari kita renungkan firman Tuhan dalam suasana kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Berapa hari setelah Yesus mati sebelum dia naik ke surga, menampakkan diri kepada para murid berulang kali. Berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari? Setelah Yesus bangkit, kemudian sampai menunggu dia naik ke surga tanggal 29 besok kita peringati berapa hari? Ya, dihitung Bapak Ibu ya, dihitung. Berapa hari? Angel ya Bapak Ibu ya. 40 hari. Ya, makanya sebelum di sini tadi saya ngajar sekolah minggu. Jadi setiap minggu ibadah jam 9, jam 7.45 kita sekolah minggu Bapak Ibu. 4 kelas dari anak paling kecil, sedang, menengah, sama papa mamahnya, oma opanya. Siapa lagi? Pokoknya yang tua-tua, yang dewasa. Makanya ada sekolah minggu dewasa. Nah itu sejak 2010, sebelum itu sudah ada, saya 2010 sampai sekarang. Jadi sudah 15 tahun ya Bapak Ibu, saya ngajar sekolah minggu. Ya isinya apa sekolah minggu dewasa? Ya seputar yang biasa ditanyakan, yang ditanya tapi nggak ngerti saudara-saudara. Nah seputar itu. Nah mari kita membuka ayatnya, Matius 27 ayat 62 sampai 66. Bapak Ibu sudah saya tayangkan ya, kelihatan? Nah jelas itu ya. Yang berbunyi demikian. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, Yesus dikatakan si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Sama-sama 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka
dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Slide selanjutnya, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Bapak Ibu, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa segala sesuatu yang terjadi? Bapak Ibu boleh baca ayat sebelumnya, yaitu tentang kubur kosong. Makanya judul firman Tuhan tadi adalah kubur kosong. Apa saudara? Loh, nggak ingat ya saudara. Kubur kosong, dusta pun menyebar. Jadi ketika mereka melihat kubur itu kosong, Bapak Ibu, coba mulai di situ. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ayat 12, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, menyuap, Bapak Ibu, dan berkata, kamu harus mengatakan sama-sama bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 13 sama-sama. Ayo baca dengan kuat ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tersiar apa? Kubur Yesus kosong, mayatnya di mana? Dicuri oleh para murid. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Buktinya orang-orang modern, orang-orang zaman sekarang masih juga ada yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit, tapi kuburnya kosong. Kenapa? Karena mayatnya dicuri oleh para murid. Coba slide berikutnya. Ayat 15 itu penekanannya. Terjemahan sederhana, jelas Bapak Ibu. Mereka pun menerima uang suap itu dan menyebarkan berita bohong seperti yang dipesankan kepada mereka. Sampai sekarang cerita bohong itu masih tersebar di kalangan orang Yahudi. Slide berikutnya. Di zaman media sosial ini kita sering mendengar satu kata apa itu? Hoax ya, hoax katanya saudara-saudara. Artinya apa? Fake news, berita palsu. Pernah dapat Bapak Ibu WA atau SMS? Gebyar undian. Nah, ini yang baru terakhir-terakhir ini ya Bapak Ibu. Enggak saya sebut nama banknya ya, tahu toh? Gebyar undian. Sampai temen ini enggak ngecek ya, dikirim ke grup kami juga. Ini apa-apaan ini? Saya tahu ini pasti enggak ada. Ini pasti bohong, ini pasti ujung-ujungnya penipuan. Saya bilang kepada teman itu, tolong kamu cek, kayaknya enggak ada. Ini palsu ya, ini bukan akunnya bank. Saya juga miss call juga, karena handphone saya kan enggak pernah bunyi saudara. Karena saya silent, ya gitu ya. Jadi enggak pernah bunyi, karena mengganggu kalau bunyi. Terus bunyi, capek saudara-saudara ya. Ada WA masuk bunyi, sudah matikan semua. Apalagi kalau khotbah tak matikan semuanya saudara-saudara. Kalau enggak nanti bunyi-bunyi ya. Saudara-saudara sama dihubungi oleh halo sebuah bank. Nah, ini pasti bohong Bapak Ibu. Pernah di antara Bapak Ibu yang pernah ketipu? 7 tahun yang lalu 2017 atau 2016 itu kan masih baru-barunya ya kita juga mulai melek teknologi ya saudara-saudara. Ada WA juga ya, saudara dapat fasilitas ini atau saudara dapat ini, itu pihak ketua STT saudara WA saya, WA semua dosen bahwa ada pertemuan di Jakarta free ya, siang Pak Titi, free semua gitu ya. Tapi Bapak Ibu untuk mendapatkan dananya harus pergi ke ATM. Nanti akan dipandu di sana. Wah, ini kan kalau sudah free dapat dana kan harusnya langsung tanya nomor rekening, kirim saja kan gitu Saudara. Mesti suruh ke ATM. Nah, ini juga diwaspadai. Ada juga yang ketipu, ada juga ya Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu coba, belum yang lain-lain. Yang sampai hari ini terus-menerus ya Bapak Ibu, yang namanya berita bohong. Nah Bapak Ibu, di situ ditulis dibuat oleh orang jahat dengan tujuan
memperkaya diri, tidak mau usaha keras tapi mau dapat uang banyak, kan gitu, saudara. Terus disebar oleh orang bodoh, dan yang terakhir apa? Dipercaya oleh orang dungu, celaka, saudara. Kalau nggak ngecek, nggak periksa, sudah dibuat oleh orang jahat, disebar oleh orang bodoh, lalu dipercaya oleh orang dungu. Apa bedanya bodoh sama dungu? Saudara kandung kayaknya. Tapi dungu lebih parah, tolol. Nah itu ya, saudara-saudara, dungu itu lebih parah, yaitu tolol. Nah Bapak Ibu, saya berharap kita semua menjadi orang Kristen tidak seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara. Nah coba slide berikutnya. Apa dusta yang disebarkan? Yang dikatakan Alkitab dari abad pertama sampai hari ini. Betul ya? Kalau semua mempercayai Yesus yang mati, kemudian dikubur lalu bangkit, puji Tuhan. Tapi di luar sana, Bapak Ibu, sudah mulai kan? Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Dusta itu sampai sekarang. Dan itu terus tambah parah, saudara-saudara. Jadi dusta yang pertama itu apa? Yang namanya konspirasi. Berunding, tadi dikatakan ya, setelah mereka berunding, lalu apa? Mereka sepakat memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu Roma. Karena serdadu-serdadu Roma mendengar dari para perempuan yang mengatakan apa? Kubur telah kosong. Membuktikan bahwa dia hidup. Tapi ketika tentara Roma memberitahu kepada imam dan lain sebagainya, ayat yang kita baca tadi, wah ini gawat, ini bahaya ini. Gitu ya saudara. Kalau itu benar-benar didengar oleh banyak orang, bahaya. Jadi kamu harus mengatakan para murid mencuri mayat gurunya. Tidak dengan tangan kosong ya Bapak Ibu. Kalau disuruh begitu mau nggak kira-kira? Nah terus nggak dapat apa-apa. Nanti kalau ketahuan saya bohong dipentungi. Jadi lebih baik aku dapat uang dipentungi nggak apa-apa. Asal dapat uang kan gitu saudara. Iya kan? Nah jadi yang namanya suap sudah dari dulu ada saudara-saudara. Untuk mengatakan berita bohong dari dulu ada. Untuk menyebarkan, apalagi lagi viral, profesor ngomong ya. Ingat Indonesia genting. Batasnya sampai 1 Desember. Waduh. Saya juga dikirimi video itu yang berapa menit itu ya, 10 menit atau berapa itu saudara. Isinya menakut-nakutin. Lalu ada kabar bahwa itu adalah hoax. Sekarang Bapak Ibu, seolah-olah itu orang padahal pakai AI itu Bapak Ibu. Lagi viral ya Bapak Presiden yang pertama lagi makan apa? Lontong balap kalau nggak salah. Atau sate kerang itu ya. Makan, lalu presiden yang kedua juga makan, presiden yang ketiga juga makan, keempat juga makan, sampai presiden yang terakhir juga makan. Memangnya presidennya makan di pinggir jalan warung? Enggak Bapak Ibu. Nah pakai alat-alat kayak gitu loh, canggih kan, seolah-olah sungguhan. Nah Bapak Ibu dikatakan berita bohong. Karena memang orang berdosa, orang jahat itu memang senang dengan yang namanya kebohongan. Amin, saudara. Yang senang kebenaran itu adalah orang ya yang benar tentunya. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Karena Yesus adalah kebenaran. Jadi kalau anak-anaknya enggak menyampaikan kebenaran, mengatakan dusta, siapa bapa segala dusta? Siapa saudara? Waduh saudara mesti ikut sekolah minggu ini saudara. Siapa bapa segala dusta? Iblis. Iblis itu adalah bapa penipu, bapa pembohong, bapa pendusta. Jadi makanya tidak heran, hanya ada 2 kelompok, anak Tuhan apa anak hantu. Kalau anak Tuhan, kebenaran yang disampaikan. Hidupnya, perkataannya, kebenaran. Tapi kalau Tuhan dibalik hantu, ya kan saudara-saudara, dia pasti menyampaikan berita bohong. Dan orang-orang ini karena sudah disuap dengan uang, kamu harus mengatakan apa? Dustanya. Yang pertama, para murid mencuri mayat Yesus. Dan dusta itu tersebar sampai sekarang. Lalu sekarangnya apa? Coba slide berikutnya. Nah, ini di abad modern loh. Bukunya diterbitin tahun 2006. Yesus Dinasti Yesus. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penulisnya James D. Tabor. Seorang arkeolog, seorang sejarawan. Dia meneliti selama 40 tahun
kemudian dia menyimpulkan apa? Slide berikutnya. Kitab-kitab Injil menyimpan rahasia bahwa Yesus sebenarnya anak haram. Loh, ini orang pinter, Bapak Ibu. Kok bisa menyimpulkan begitu ya? Kalau saudara pengen tahu detailnya ya beli bukunya itu. Tapi percuma beli buku itu, wong isinya dusta. Tapi bestseller, Bapak Ibu. Waktu itu tahun 2006, 2007, 2008, bestseller. Memang tidak di toko buku Kristen, Bapak Ibu, di toko buku umum. Gitu ya. Itu luar biasa, meledak. Kalau Yesus waktu itu hanya dijual dengan 30 keping perak, sekarang Yesus melalui buku-buku yang isinya dusta, melalui film-film yang isinya juga dusta, waduh mereka meraup keuntungan luar biasa. Kenapa sampai dia menyimpulkan Yesus itu anak haram? Karena di Injil Markus disebut begini, bukankah ia ini anak Maria? Nah Bapak Ibu lihat ya, kalau kita belajar hanya Markus yang mencatat, bukankah ia ini anak Maria? Tapi kalau Matius bukankah ia ini anak Yusuf? Gitu ya Bapak Ibu ya. Lukas juga anak tukang kayu dan saudara-saudaranya kita kenal. Hanya Maria yang mencatat, bukankah ia ini anak. Kok Maria yang mencatat? Markus yang mencatat, bukankah ia ini anak Maria? Makanya dia langsung simpulkan. Biasanya di dalam keturunan itu laki-laki Yahudi yang disebut. Tapi kenapa ini perempuan? Nah, dia mencurigai begitu, saudara. Ya, coba kalau saudara ditanya begitu sama orang lain, bisa jawab enggak? Nah, mesti masuk kelas loh, saudara-saudara. Di luaran sana heboh sekali, Bapak Ibu. Nah, makanya ketika disebut nama ibunya dan bukan bapaknya, jangan-jangan dia ini memang anak haram, bukan anaknya Yusuf. Lalu anaknya siapa? Yesus sebenarnya anak hasil, waduh ini mengerikan ini. Ini fitnah yang kejam, dusta ini saudara-saudara ya. Anak hasil perselingkuhan Maria dengan seorang prajurit Romawi yang namanya panjang, Tiberius Julius Abdes Pantera. Ternyata Maria berselingkuh, lalu hamil punya anak yang namanya Yesus. Makanya disebut bukankah ia ini anak Maria? Katanya gitu saudara. Tujuannya begitu loh. Padahal apakah Markus itu maksudnya begitu? Saudara, enggak. Markus mau menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar anaknya Maria. Kalau seandainya Yesus anak haram, saudara-saudara, maka Yesus sebagai laki-laki Yahudi, maka tidak boleh sekolah. Nah ini mesti belajarnya ke sana ya. Tidak boleh sekolah, tidak boleh kumpul dengan teman-teman anak laki-laki Yahudi lainnya. Bahkan diperlakukan apa? Berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Tapi kenyataannya apa? Yesus diterima. Bahkan kalau anak hasil perselingkuhan, anak haram, tidak boleh masuk rumah ibadat, tidak boleh masuk bait Allah. Tapi kenapa Yesus boleh masuk bait Allah dan membacakan salinan kitab Yesaya? Nah jadi argumennya James Tabor itu enggak masuk akal. Tapi dipercaya loh Bapak Ibu. Ya sekarang memang sudah enggak lagi ya. Tapi zaman itu sampai banyak seminar-seminar mengadakan, gereja juga mengadakan seminar Bapak Ibu. Karena khawatir nanti jemaat terprovokasi, jemaat terpengaruh Bapak Ibu. Nah lalu dia mengatakan apa lagi? Yesus mencita-citakan kerajaannya di bumi dengan merekrut Dewan 12, memilih 12 murid ya. Serta menggalang ribuan pendukung untuk mengalahkan kekaisaran Roma yang menjajah bangsa Yahudi. Wah ini dusta semua ini saudara. Lalu slide berikutnya. Dia menyimpulkan apa? Dikeluarin lagi Pak. Dinasti Yesus yang memerintah itu bertentangan dengan agama Kristen ciptaan Paulus. Dan yang mengerikan, yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa mayat Yesus tidak ada dikubur? Ada lagi satu buku, makam keluarga Yesus. Wah ini tumbuh oleh tutup Bapak Ibu ya. Bolone ini, berkawan ini kayaknya saudara-saudara. James Tabor dengan, siapa itu ada penulisnya ya? Yakob, siapa itu saudara-saudara. Nah dia menyimpulkan apa? Bahwa Yesus itu tidak bangkit. Kenapa enggak bangkit? Karena Yesus itu dikuburkan 2 kali. Yang pertama di Bukit Zaitun dan yang kedua di Kapernaum atau di makam Talpiot. Amin, saudara? Jangan ngomong amin. Waduh, saudara-saudara, ini dusta yang luar biasa. Kuburan Yesus, kenapa? Yang disewa oleh siapa? Yusuf ya, punya kuburannya yang baru, kosong.
Karena mayat Yesus sudah direlokasi, dipindah. Ini luar biasa, dusta yang pertama. Jadi firman Tuhan mengatakan, kubur kosong, dusta pun menyebar. Dusta yang pertama adalah, apa saudara? Para murid mencuri mayatnya. Kubur Yesus dipindah. Dengan kata lain, Yesus tidak bangkit. Nah, itu dusta. Lalu yang kedua, apa saudara-saudara? Yesus tidak bangkit. Nah, ketika para murid mengalami Yesus yang bangkit, maka macam-macam Bapak Ibu tuduhannya. Para murid itu mengalami yang namanya apa? Halusinasi. Bahasa Surabaya bilang ketok-ketoken. Ya loh, ditinggalkan suami, ada jemaat ini memang hampir hari pernikahan, pernikahannya sudah ke 50 tahun. Saya ingat waktu itu saya yang khotbah kok di ucapan syukur hari ulang tahun pernikahan 50 tahun. Lalu berapa tahun kemudian suaminya meninggal. Ini jemaat yang paling senior di tempat kami, Bapak Ibu. Lalu suaminya meninggal. Sudah lama Bapak Ibu, mungkin sudah 2-3 tahun. Tapi anaknya itu selalu cerita, mama ini selalu menangis. Menangis apa? Sedih. Sedihnya karena apa? Bukan tidak punya loh Bapak Ibu, anaknya sukses semua. 5 sukses semua, ada yang jadi dokter, ada yang jadi, sukses semua. Bapak Ibu, iya mama nangis karena sedih ditinggal papa. Tapi kadang-kadang papa itu datang ke kamarnya, tidur bersama. Loh, ini bahaya ini saudara. Ini bahaya ini. Saya ngomong sama anaknya, wah ini bahaya mamahmu, ini bahaya ini. Bahaya, nggak boleh, nggak mungkin. Kenapa saudara? Kalau ditanya, mama sudahlah, kamu ingat papa, oke, papa baik, oke, sampai hari ini berhasil mendidik anak-anak semua, oke. Tapi sudah bersama dengan Bapa di surga, udah nggak usah dipikirin lagi. Iya, nggak bisa meninggalkan. Wah ini kayaknya istri yang baik dan setia ya. Coba kalau istri sekarang, golek maneh saudara-saudara. Cari lagi ya kalau masih muda, tapi kan beliaunya sudah umur 80-an tahun, jadi nggak mungkin. Ya itu dipikirin terus, seolah-olah masih ada. Sama, para murid juga begitu, bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Kurang baik apa Yesus? Tidak ada makanan, Yesus lakukan mujizat 5 roti 2 ikan, betul? Sisa berapa? Tak tanya besok. Sisa 12. Kenyang, bungkus lagi. Loh itu loh, saudara-saudara. Berarti para murid ini luar biasa, terpelihara sebenarnya. Ketika nggak ada apa-apa, Yesus sanggup memelihara, betul itu. Bahkan waktu Yesus bangkit pun Injil Yohanes mencatat apa? Hei anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Loh, di dalam tubuh kebangkitan Yesus pun, Yesus juga memperhatikan yang namanya, kamu sudah sarapan apa belum? Kalau pagi ini mungkin saudara belum sarapan, sama. Karena saya jam 6:30 mesti berangkat dari rumah, Bapak Ibu ya. Rumah saya kan Surabaya Timur. Nah Bapak Ibu, halusinasi, ketok-ketok. Jadi para murid ketika mengalami Yesus yang bangkit, itu halusinasi. Yang kedua apa? Yesus bangkit, itu mitos, itu dongeng. Ada juga loh yang percaya ya, bahwa Yesus bangkit itu dongeng. Terus apa akhirnya? Persekongkolan, konspirasi. Coba slide berikutnya. Nah ini ada satu buku lama, satu hamba Tuhan yang di atas itu semoga sudah bertobat. Karena dulu pandangannya, Bapak Ibu, ya karena pahamnya liberal. Jadi yang namanya mujizat, yang namanya kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria tanpa laki-laki, itu mitos, dia bilang gitu saudara. Lalu Yesus mati, bangkit, mitos. Mana ada ceritanya orang mati itu bangkit, katanya begitu. Lalu mujizat-mujizat, itu apa? Kalau enggak ngomong mitos, maka ada salah satu buku teologi yang sekarang enggak dipakai lagi. Dulu saya disetas pakai buku itu, Bapak Ibu. Yang tahu masa muda saya, waktu mahasiswa kayaknya ada ini ya. Saya GPPS, tas, saudara-saudara. Kerjaan saya, waktu mahasiswa main musik, sawan pagi itu loh, main bass saudara-saudara. Kalau tahu saya ya, yang senior-senior. Waktu itu. Nah, buku itu judulnya Di Sini Kutemukan. Malah enggak menemukan saya. Yang nulis profesor, sudah mati Bapak Ibu. Itu buku pengantar PLPB. Nah, waktu bahas kisah Yunus ada di dalam perut ikan, dia bilang apa? Dongeng yang disisipkan.
Makanya saya berharap profesor itu masuk surga, ketemu Nabi Yunus. Lalu dijewer, Prof, aku ini benar-benar masuk perut ikan ya. Kenapa? Karena ini tipologis dari Yesus yang mati ada di dalam perut bumi selama 3 hari. Yesus saja mengakui kisah Yunus itu fakta historis. Tapi Prof ini ngomong apa? Itu dongeng mitos yang disisipkan. Lalu laut terbelah. Masih ingat? Orang Israel berjalan di tanah yang kering ketika keluar dari Mesir. Dia ngomong apa? Itu bukan kuasa Tuhan, itu bukan mujizat. Tapi, apa Pak Titi? Itu ada kedua angin yang menahan air laut. Karena Alkitab mengatakan ada angin timur. Itu angin. Jadi kalau itu terjadi, itu namanya menyalahi hukum alam. Jadi mujizat itu adalah ketidakteraturan hukum alam katanya. Lalu Yesus berjalan di atas air. Kok bisa? Kalau saudara berjalan di atas air bisa nggak? Bisa, kalau airnya beku. Nah, dia mengatakan Yesus bisa berjalan di atas air, itu airnya beku. Loh, Petrus kok bisa? Iya, waktu Petrus juga airnya beku. Lalu kenapa kok Petrus jatuh? Karena airnya cair. Loh, logikanya Bapak Ibu, katanya orang liberal itu pakai logika. Nah kalau airnya beku, itu perahu bisa jalan enggak? Kan ceritanya kapal itu sedang terombang-ambing kan? Angin toh, ya gimana caranya kalau beku? Kan enggak bisa. Malah enggak masuk akal saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, ini orang liberal. Nah buku itu mengkritisi ajarannya. Lalu dia juga Yudaism kembali ke PL. Dulu beliau, semoga sekarang sudah bertobat, kan masih hidup toh. Nah yang kedua sudah meninggal. Dia mengatakan apa? Yesus itu ciptaan. Waduh, hamba Tuhan senior, dia berkata Yesus itu ciptaan. Nah paham ini sama dengan apa? Saksi Yehova. Ya kan saudara-saudara? Karena salah melihat Wahyu 3:14. Memang di situ dikatakan ia adalah permulaan ciptaan Allah. Itu salah terjemahan Bapak Ibu. Kalau disebut permulaan ciptaan Allah memang dia yang pertama kali diciptakan. Tapi sebenarnya terjemahan aslinya bukan itu. Dia adalah yang awal atau yang namanya penguasa dari segala ciptaan. Kata arke itu, penguasa. Jadi sebenarnya Yesus bukan ciptaan tapi dia penguasa dari seluruh ciptaan. Siapa penguasa dari seluruh penciptaan? Ya pencipta itu sendiri kan. Nah dia tidak mau mempercayai Yesus itu pencipta, tapi Yesus itu ciptaan. Lalu dia mengatakan apa? Allah Tritunggal. Itu karena mengalami pembelahan seperti bakteri amuba. Ya karena dia seorang dokter gigi, ya dia tahu ceritanya. Tapi Bapak Ibu, ini apologet ya, Gracia Pelo itu, apologet kan? Nah dia kritisi pahamnya dua hamba Tuhan ini. Bapak Ibu itu semua adalah dusta. Lalu yang ketiga, apa dustanya yang tersebar sampai hari ini ya? Yesus tidak mati tetapi, nah ini pingsan. Bahkan ada yang mengatakan mati suri. Piye mati suri itu Bapak Ibu? Pingsan katanya. Coba itu filmnya Mel Gibson memang ya. Ketika adegan itu tak matikan Bapak Ibu, enggak tega saya. Ya saya itu enggak seneng film-film yang sadis-sadis begitu. Lah terus film apa Pak? Ya jarang nonton saya. Gak seneng film. Bahkan yang kemarin kan film Last Supper ya. Ya saya nonton. Tapi ya wis lah isinya gitu. Pokoknya gak menyeleweng gitu ya saudara ya. Betul ya? Yang lalu filmnya Mel Gibson, lalu yang kemarin Last Supper. Gak tega saya saudara. Apalagi waktu dipaku itu. Pakunya sekitar 25 cm mungkin ya. Aduh. Waktu dicambuk, gak tega saya. Nah Bapak Ibu, mereka masih mengatakan, ketika di atas kayu salib, Yesus mati, mereka berkata apa? Hanya pingsan makanya diturunkan dari salib itu. Ngeri gak Bapak Ibu, dustanya itu? Makanya betul, kubur kosong harusnya membuktikan dia hidup. Kubur kosong harus membuktikan dia bangkit. Tapi dusta sampai hari ini, kubur kosong. Dusta pun menyebar. Coba berikutnya, dusta keempat. Banyak ya dustanya Bapak Ibu ya. Yang menyebar itu banyak sekali. Nah ini Injil Barnabas ini. Ini kesukaannya orang sana itu Bapak Ibu ya.
Dia mengatakan begini ya, ada satu ayatnya, enggak saya sebutkan ya. Lalu oleh mereka diletakkannya lah mahkota duri itu di atas kepala Yudas Iskariot. Dan bersama ia telah dijatuhi pula hukuman mati disalib atas 2 orang pencuri atau penjahat. Nah itu betul Bapak Ibu. Tapi yang diberi mahkota duri itu siapa? Harusnya Yesus. Ini dusta lagi. Jadi 700 tahun kemudian dan sampai hari ini yang diberi mahkota duri itu Yesus, yang disalib itu Yesus, digantikan dengan salah satu muridnya yang adalah pengkhianat itu. Dusta enggak? Ada yang percaya? Ada sampai hari ini, saudara-saudara. Lalu yang kelima, yang terakhir, dustanya Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini Ahmadiyah ya, nah itu pendirinya. Dia berkata begini, Nabi Isa tidak meninggal di atas kayu salib dan hanya pingsan. Nah ini saudara-saudara. Ya, terus setelah siuman atau sadar, beliau kemana? Meninggalkan Palestina, makanya kosong. Yesus nggak ada, seolah-olah dia bangkit, hidup, naik ke surga. Karena apa? Ternyata bukan naik ke surga, tapi kemana? Meninggalkan Palestina menuju daerah sebelah timur untuk menyampaikan ajarannya kepada suku Israel yang terhilang. Akhirnya Yesus itu benar-benar meninggal di sana dalam umur 120 tahun. Ngarang bebas, saudara-saudara. Kayak Musa aja meninggal umur 120 tahun, ngarang bebas. Ada yang percaya? Ada juga yang percaya. Nah sekarang yang kita renungkan ya, bagaimana kata Alkitab? Nah saudara-saudara, apa yang dijelaskan oleh Alkitab? Makanya orang Kristen harus baca Alkitab, orang Kristen harus pelajari Alkitab supaya ngerti dan tidak tergoyahkan dengan bohong-bohong, dusta-dusta yang ada di luaran itu. Saya sedih sekali ketika ada orang Kristen yang meninggalkan iman Kristen ketika ditanya ya, viral kan di YouTube. Kenapa kamu meninggalkan iman Kristen? Iya, aku meninggalkan iman Kristen adalah karena iman Kristen itu, Alkitab itu, ajaran Kristen itu enggak masuk akal. Lalu ditanya balik lagi, enggak masuk akalnya yang apa? Yang di mana? Iya, yang enggak masuk akalnya adalah kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa lapar? Kalau Yesus itu Tuhan, bahkan kenapa dia bisa mati? Ini kan enggak masuk akal. Lalu ketika berdoa di atas kayu salib, loh, dia Yesus itu kan Tuhan, dia itu kan Allah. Tapi kenapa dia berdoa kepada Allah? Jadi Allah berdoa kepada Allah. Ini kan enggak masuk akal. Saya gregetan saudara. Kalau ada di situ mungkin langsung tak bantah ya. Tapi karena enggak ada di situ, yang saya pikir satu saja. Berarti selama ini dia menjadi orang Kristen ke gereja apa enggak? Ya toh Bapak Ibu? Yang kedua, dia baca Alkitab apa enggak? Mungkin dia baca, mungkin dia punya Alkitab, tapi dia enggak ngerti. Karena untuk bisa mengerti harus ke gereja dan masuk kelas. Ya toh Bapak Ibu? Ketika enggak ngerti dia tanya. Jadi saya hanya mikir, orang ini ya ke gereja apa enggak? Atau yang kedua, aktif ke gereja, rajin ke gereja, jangan-jangan yang dikhotbahkan di gerejanya itu opo? Enggak pernah singgung tentang Yesus jangan-jangan. Karena dia khotbah Yesus yang lain, saudara-saudara. Ya, atau yang kedua, yang bersangkutan ini memang botol. Apa itu bahasa sosial media? Sebenarnya bukan bahasa sosial media, itu bahasanya Tuhan Yesus loh. Pengen tahu? Lukas 24. Ketika Kleopas dengan temannya ngobrol, Yesus di samping, Yesus mengatakan apa? Karena tidak kenal bahwa itu adalah Yesus dan mengatakan engkau adalah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa yang terjadi. Yesus mengatakan apa? Hei, kamu betapa bodohnya, lambannya hatimu. Kata lain, terjemahan lain, lambannya hatimu itu adalah pulis, itu tolol. Jadi bodoh dan tolol itu bahasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau menegur murid yang bodoh dan tolol, yang sesat, terus terang dia, kamu sesat, kamu bodoh, kamu tolol. Ketika baca itu, walaupun itu bukan untuk saya, untuk siapa itu? Kleopas dengan temannya. Saya itu merasa, aduh Tuhan, ini kalau ada orang Kristen yang gak ngerti Alkitab, itu juga botol kalau gitu ya. Bodoh dan tolol. Bagaimana orang seperti ini bisa ngerti firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara?
Ya, bagaimana bisa memahami Kristus itu? Sulit, saudara. Nah, hari ini kita boleh melihat slide berikutnya. Apa buktinya bahwa kubur Yesus itu kosong dan Yesus benar-benar bangkit? Kubur Yesus itu benar-benar membuktikan bahwa dia itu mati. Bapak Ibu Saudara, menderita mati di sana. Itu bukan sekedar pingsan, tapi benar-benar mati. Ada yang mengajarkan, walaupun Yesus disiksa babak belur begitu, karena dia itu Allah, dia tidak merasakan sakit. Loh, ini bahaya lagi, ini dusta lagi, saudara-saudara. Bukankah Yesus adalah manusia yang sama dengan saya dan saudara? Hanya bedanya kita orang berdosa, Yesus tanpa dosa, itu bedanya. Dia juga lapar perlu makan, dia haus perlu minum, dia capek lelah perlu istirahat, betul? Sehingga dia dikatakan dia tidur. Dia juga berdoa. Di Taman Getsemani, Lukas mencatat ada malaikat turun memberi kekuatan kepadanya. Dan dia lebih bersungguh-sungguh berdoa sampai keringatnya menetes seperti darah. Manusia. Kadang di kelas juga saya ditanya, Pak, Yesus mati itu sebagai apa, Pak? Manusia atau Allah? Boleh enggak, Pak, kita mengatakan waktu Yesus itu mati, Allah itu juga mati? Enggak boleh. Karena Allah itu enggak pernah mati. Allah itu hidup. Selamanya dia hidup. Karena dia yang punya kehidupan. Dia sang hidup itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, lihat Matius 27 ayat 50 dan Markus 15 ayat 37. Sama-sama. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan nyawa berarti kan nyawa yang tadinya aku miliki, aku serahkan. Saya kalau khotbah di penghiburan, Bapak Ibu, saya selalu berkata, siapa yang memberi kehidupan itu? Sang pemberi hidup itu siapa? Bukan kita, memang kita dilahirkan akhirnya kita hidup. Tapi sesungguhnya sang pemberi kehidupan yang sejati itu adalah Allah sang pencipta. Jadi kalau dia sudah hidup 80 tahun, 75 tahun, 90 tahun, akhirnya dia kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah. Karena dia adalah sang pemilik kehidupan. Mau gak mau, suka gak suka, kalau waktunya sang pemilik kehidupan mengambil saya dan saudara, ya sudah. Dan selalu saya berkata, hari ini jadwal gilirannya saudara ini. Tapi gak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan, sudah Natalan, pulang ke rumah Bapak dan tidak pamit dengan kita. Namanya mati masa ada yang pamit, saudara-saudara. Ya kan? Lalu Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lalu yang ketiga, Yohanes 19:30, surat berikutnya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, dari Matius melihat, Markus melihat, Lukas melihat, Yohanes juga melihat bahwa Yesus benar-benar mati. Ini saksi mata, Bapak Ibu. Ini saksi kunci bahwa Yesus yang disalib benar-benar mati. Tapi heran, 600-700 tahun berikutnya bisa dipalsukan, bisa diubah, ya, diganti dengan dusta-dusta dan lain sebagainya. Saya heran, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya enggak usah heran ya, karena Yesus sudah mengatakan dunia ini akan penuh dengan penyesatan. Penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu, dinilai imanmu sejati, pemahaman firmanmu sejati itu dilihat dari apanya? Diuji dari apa? Ketika ada penyesatan-penyesatan. Kita bisa mengcounter, kita berani melawan, atau kita ikut. Bapak Ibu. Nah ini ya yang kita renungkan. Lalu yang berikutnya Paulus, dia mengatakan apa? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 sama-sama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati. Telah mati. Bukan akan mati atau sedang mati ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan buktinya ayat berikutnya, dia menampakkan diri juga kepadaku. Bapak Ibu, Yesus itu, Paulus itu sejaman dengan Yesus apa enggak?
Salah satu kriteria rasul kan harus hidup sejaman dengan Yesus dan mengenal para rasul yang lain. Kisah Rasul 1 ayat 21, 22. Nah kalau Paulus itu ada di mana Bapak Ibu? Nah ini orang mencurigai, jangan-jangan Paulus ini rasul palsu. Dia bukan rasul. Nah dusta lagi toh saudara-saudara. Terus itu dusta itu terus sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau engkau punya NIV yang terjemahan NIV Indonesia, di situ ada kronologis tahun-tahun hidupnya Paulus. Ternyata Paulus itu hidupnya sejaman dengan Yesus. Ketika dia melihat cahaya di Kisah Rasul pasal 9, ketika dia mau menganiaya orang percaya, ya, dia didatangi Yesus ya. Betul kan? Lalu dia berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Loh, kok Yesus? Sebenarnya Paulus ini menganiaya Yesus atau menganiaya orang percaya? Orang percaya ya. Harusnya apa? Suara itu berkata, "Akulah orang Kristen, akulah orang percaya yang sudah kau aniaya. Bahkan sekarang kamu minta surat kuasa untuk menganiaya lagi, lebih parah lagi." Harusnya Yesus jawabnya gitu ya. Tapi Yesus mengatakan apa? "Akulah Yesus yang kau aniaya." Berarti Paulus pernah menganiaya Yesus. Kapan Paulus atau nama lain sebelum itu Saulus menganiaya Yesus? Kapan saudara-saudara? Nah ini mesti ada di kelas ini bahasnya. Ketika dia jadi salah satu anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama. Lihat Bapak Ibu, ketika Yesus diadili dibawa kemana? Imam besar Hanas dan Kayafas dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, kembalikan lagi ke Pilatus. Terus dibawa ke sidang Sanhedrin mahkamah agama. Bapak Ibu, Saulus waktu itu menjadi salah satu orang Farisi yang apa dikatakan? Menyiksa Yesus. Memang dia tidak menyiksa secara fisik, tetapi keputusan Sanhedrin, keputusan mahkamah agama itu yang memvonis Yesus harus dihukum mati. Secara tidak langsung, memang bukan fisik Yesus yang disiksa oleh Saulus, tapi dia memperberat atau mengambil keputusan untuk Yesus dihukum dengan hukuman mati. Makanya Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak Ibu Saudara, data Alkitab slide berikutnya. Dikatakan apa? Bahwa Yesus pernah mati, dia dikuburkan. Apa saudara? Darah sudah banyak keluar dari tubuhnya. Bahkan sudah mati pun tentara Romawi menombak lambung Yesus. Dan Alkitab berkata apa? Keluar darah dan air. Darah dan air simbol kehidupan. Kematian Yesus menyebabkan kehidupan komunitas, kehidupan gereja itu lahir. Bapak Ibu. Jadi gereja itu asalnya, dasarnya apa saudara? Kematian Kristus. Kalau Yesus nggak mati, Yesus nggak bangkit, gereja mungkin nggak berdiri, saudara-saudara. Ya, walaupun gedung besar, jumlahnya dikit, katakanlah, tetap ada. Satu orang pun itu gereja. Lalu yang kedua dikatakan apa? Tentara Romawi tidak mematahkan kaki Yesus. Jadi kalau hidup itu kaki harus dipatahkan supaya apa? Lebih cepat mati. Itu hukumnya, saudara-saudara. Jadi tidak boleh mayat bergelantungan. Saudara, kalau masih hidup digantung itu nggak boleh lama-lama. Ini kok nggak mati-mati ya, bandel ya. Tulangnya dipatahkan, dipukul, dipaksa supaya apa? Cepat mati. Tapi ketika tentara Romawi melihat Yesus sudah mati, ya ini yang kurang ajar saudara-saudara ya. Ini nggak disuruh oleh hukum saat itu loh. Jadi kalau sudah mati, turunkan. Karena habis itu menjelang Paskah juga, saudara-saudara. Nah karena melihat sudah mati, ini tidak tahu idenya siapa ini. Dia ambil tombak, lalu dia tusuk, diputer-puter supaya lukanya besar. Loh kok tahu Pak? Iya. Ingat waktu Thomas melihat lambung Yesus yang terluka, Yesus mengatakan apa? Bukan masukkan jarimu, tapi apa? Masukkan tanganmu. Beda tuh jari sama tangan? Berarti kalau tangan ini ya 5 jari masuk semua. Berarti lambung Yesus itu lukanya lebar sekali.
Wah, ini tentara Romawi kurang ajar ini ya. Enggak disuruh nombak-nombak, saudara. Tapi walaupun begitu sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dan itu pasti tergenapi. Yohanes melihat lambung Yesus ditombak sehingga keluar darah dan air. Tubuh Yesus dibalut seluruhnya dengan kain dan dikuburkan. Masa kalau pingsan itu dibalut dengan kain, Bapak Ibu, lalu dikuburkan, kan enggak mungkin. Pasti saudaranya ngamuk kan? Loh, ini masih hidup loh, walaupun pingsan, koma. Masih ada Bapak Ibu? Ayo kita hadir, ibadah tutup peti, tapi yang di peti masih koma. Ada? Enggak ada. Pasti ada surat dari rumah sakit, dokter yang menyatakan sudah mati. Saudara-saudara. Lalu yang terakhir malaikat berkata, Yesus telah bangkit. Penjaga kubur itu ketakutan dan akhirnya pingsan. Lalu slide terakhir, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Di dalam momen kebangkitan Kristus itu, saya dan saudara harus memahami, lebih menjiwai lagi. Lebih merenungkan lagi Bapak Ibu. Bahwa kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin, saudara. Kubur kosong membuktikan dia bangkit. Bukan kubur kosong dustamu menyebar. Makanya kita tutup dusta-dusta itu. Para apologet Kristen, kalau saudara nonton YouTube ya, itu menutup dusta-dusta. Menutup fitnah-fitnah itu loh. Saudara-saudara, berani mereka. Tapi ya memang tidak boleh di sini. Kalau di sini nanti dijemput polisi ya. Makanya dia pindah semua supaya berani menyuarakan kebenaran. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus bersama murid selama 40 hari. Dan akhirnya apa? Yesus naik ke surga. Nanti kita peringati 29 Mei. Jadi Bapak Ibu bersyukur saya dan saudara boleh percaya kepada Yesus. Amin. Bangga karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saudara. Yang bangkit, bahkan dia naik ke surga. Dan kenapa dia ke surga? Bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai penguasa, pemimpin. Tapi dia juga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan di tengah banyaknya dusta, fitnah tentang iman Kristen. Tetapi